Halo Sobat Cerita, sebelum kita memulai kisahnya, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita mengharukan lainnya. Saya doakan yang sudah like dan subscribe semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Hari itu dimulai seperti hari-hari lainnya, penuh rutinitas dan kesibukan yang seakan tak ada habisnya. Aku, Hana, seorang istri dan ibu yang menghabiskan sebagian besar waktuku di rumah, menjaga anak-anak, mengurus rumah tangga, dan memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Ardi, suamiku, adalah seorang pria yang dulu sangat perhatian dan selalu ada untukku. Namun, beberapa bulan terakhir, ada sesuatu yang mulai terasa berbeda. Ardi yang dulu pulang tepat waktu, kini sering terlambat. Jika sebelumnya dia akan duduk dan berbicara panjang lebar tentang pekerjaannya, kini dia lebih memilih mengurung diri di kamar setelah pulang. Aku merasa ada yang berubah, meskipun dia selalu memiliki alasan yang masuk akal. Aku terlalu lelah hari ini, Hana, katanya pada suatu malam ketika aku bertanya mengapa dia begitu pendiam. Pekerjaan menumpuk, aku butuh waktu untuk diri sendiri. Aku mengangguk, meski hatiku sedikit cemas. Tapi tidak ada yang bisa aku buktikan. Hingga hari itu, saat aku pulang lebih awal dari biasanya, segalanya mulai terungkap. Aku memasuki rumah dengan langkah kaki yang pelan, mencoba menikmati sejenak waktu setelah seharian beraktivitas di luar. Aku meletakkan tas di meja dekat pintu dan melangkah menuju ruang tamu. Aku mendengar suara pintu yang tertutup di kamar, dan aku merasa sejenak sedikit lega. Mungkin Ardi sudah pulang. Namun, saat aku berjalan menuju ruang tamu, aku mendapati Sari, pembantu rumah tangga kami, berdiri di sana dengan wajah yang terlihat cemas. Aku tidak terlalu curiga pada awalnya, karena Sari adalah wanita yang baik dan sangat loyal. Namun, ada sesuatu dalam cara dia berdiri, matanya yang menghindar dari pandanganku, yang membuatku merasa tidak nyaman. "Sari, kenapa kamu tampak cemas?" tanyaku sambil melangkah lebih dekat padanya. Suaraku lembut, berusaha mencari tahu apa yang terjadi. Sari biasa saja, selalu ramah dan ceria. Jadi sikapnya yang berbeda kali ini membuatku sedikit khawatir. Sari terkejut mendengar namaku dipanggil, dan dengan cepat dia berusaha untuk menyembunyikan kekhawatirannya. "Tidak apa-apa, Bu Hana. Saya cuma sedikit merasa tidak enak badan," jawabnya, sambil mencoba tersenyum meskipun wajahnya terlihat tegang. Aku mengangguk, meski dalam hatiku masih ada rasa tidak tenang. Aku tahu Sari tidak akan berbohong. Tapi kenapa dia terlihat begitu gelisah? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Tetapi instingku mulai mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Langkahku berlanjut menuju kamar tidur kami, berharap menemukan Ardi di sana. Biasanya, setelah pulang dari kerja, dia akan beristirahat sejenak atau paling tidak menyapaku dengan senyum hangat. Namun kali ini, aku merasa ada yang aneh. Pintu kamar terbuka sedikit, dan suara samar-samar bisa terdengar dari dalam. Aku mendekatkan langkah, dengan rasa penasaran yang semakin tumbuh. Ketika aku menyentuh gagang pintu dan membuka sedikit, pemandangan yang aku temui langsung menghantamku seperti tamparan keras. Ardi, suamiku, yang seharusnya menjadi tempatku bergantung, tampak terbaring di tempat tidur kami. Dia mengenakan pakaian kasualnya, namun ada sesuatu yang tak bisa kuterima. Di sampingnya, Sari, pembantu rumah tangga kami, duduk terlalu dekat dengannya. Mereka tampak tidak memperhatikan keberadaanku, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Sari, yang biasanya sangat sopan dan menjaga jarak, kini terbaring di samping Ardi. Matanya saling bertemu dengan mata Ardi, penuh dengan ketegangan dan kebohongan. Aku terpaku di depan pintu, tidak tahu harus berbuat apa. Dadaku terasa sesak, seperti ada sesuatu yang mencekik tenggorokanku. Perasaan yang selama ini aku coba abaikan kini pecah begitu saja. Aku merasa seperti jatuh ke dalam jurang, dan di sana, tidak ada jalan keluar. "Apa yang kalian lakukan?" Suaraku keluar begitu pelan, hampir tidak terdengar. Namun, dalam hati aku berteriak. Amarah dan kekecewaan mulai merasuki seluruh tubuhku. Ardi yang terkejut, cepat bangkit dari tempat tidur dan berdiri di hadapanku. Wajahnya tampak panik, seolah-olah baru tersadar bahwa aku sudah ada di sana. Sari,
yang pada awalnya mencoba menghindari pandanganku, akhirnya menundukkan kepala dan tidak berani melihatku. Ada kebisuan yang menyesakkan. Tak ada yang bisa dikatakan. Seperti dunia yang tiba-tiba menjadi hening. Namun dalam kesunyian itu, aku bisa mendengar suara hatiku yang remuk. Hana, ini tidak seperti yang kamu kira. Ardi akhirnya mencoba membuka mulut. Suaranya terdengar cemas, bahkan gemetar. Tidak seperti yang saya kira. Aku hampir tidak bisa menahan tawa sinis. Jadi selama ini kamu berbohong padaku? Selama ini kamu. Aku berhenti. Kata-kataku terhenti begitu saja. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada mengetahui bahwa orang yang kita cintai dan percayai telah mengkhianati kita begitu dalam. Tidak hanya dengan orang luar, tetapi dengan pembantu yang bahkan aku anggap sebagai anggota keluarga. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan, Hana. Ardi berkata lagi, mencoba meraih tanganku, tetapi aku menarik tangan itu dengan cepat. Aku menatapnya dengan penuh kebencian. Hatiku hancur, dan aku tidak tahu bagaimana harus menghadapi kenyataan ini. Apa yang sedang kalian lakukan? Ardi? Apa yang telah kalian lakukan? Suaraku mulai meninggi, namun aku tidak bisa menahan air mataku. Sakit ini begitu dalam, seperti ada bagian dari diriku yang robek. Bagaimana mungkin dia melakukan ini padaku? Mengkhianatiku dengan seorang wanita yang aku percayakan? Seorang wanita yang setiap hari ada di rumah ini, yang aku anggap sebagai orang yang membantu dan merawat anak-anak kami? Sari berdiri di sudut, tidak bisa menghadapiku. Aku tahu dia merasa bersalah, tetapi itu tidak cukup untuk menghapus pengkhianatan ini. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu tahu betapa besar kepercayaan yang aku berikan padamu? Dan kamu hancurkan itu begitu saja? Tanyaku, suaraku semakin keras, terasa seperti petir yang menyambar. Ardi tampak semakin bingung, dan Sari pun tidak berani berkata apa-apa. Aku merasa seperti aku sedang berbicara dengan dua orang asing. Mereka bukanlah orang-orang yang aku kenal sebelumnya. Apa yang telah terjadi dengan suamiku? Apa yang telah terjadi dengan Sari? Ini tidak akan berakhir seperti ini, kataku dengan suara yang datar, meskipun hatiku berkecamuk. Aku tidak akan membiarkan kalian berdua begitu saja lolos dari apa yang telah kalian lakukan. Aku berbalik dan keluar dari kamar, meninggalkan keduanya dalam keheningan yang mencekam. Setiap langkahku terasa berat, tetapi dalam kepalaku, pikiranku mulai dipenuhi dengan rasa marah yang membara. Aku tidak akan membiarkan mereka berdua bebas begitu saja. Ardi dan Sari harus membayar untuk apa yang telah mereka lakukan. Ini baru permulaan. Di luar rumah, langit mulai gelap, dan aku tahu satu hal pasti. Aku tidak akan membiarkan pengkhianatan ini berlalu begitu saja. Aku akan membalasnya. Langit malam mulai gelap ketika aku duduk di ruang tamu, memandangi pemandangan luar yang tampak begitu jauh dari hati yang penuh amarah ini. Tubuhku masih gemetar, namun pikiranku jauh lebih tajam daripada sebelumnya. Pengkhianatan yang aku temui siang tadi bukan hanya sebuah kekalahan. Itu adalah awal dari sebuah rencana yang akan mengubah semuanya. Ardi dan Sari telah membuat kesalahan besar, dan mereka akan menyesalinya. Aku menundukkan kepala, mencoba menenangkan diri, namun rasa sakit itu terus menghantui. Aku memikirkan langkah selanjutnya. Apa yang harus kulakukan untuk membuat mereka merasakan apa yang telah mereka lakukan padaku. Pengkhianatan ini bukan hanya soal cinta atau rasa sakit. Ini soal menghancurkan sesuatu yang aku bangun dengan penuh cinta dan kerja keras. Namun, saat aku tengah terperangkap dalam pikiranku sendiri, sebuah ide gelap mulai muncul. Aku tahu, aku tidak bisa melawan mereka dengan emosi semata. Mereka harus merasakan ketegangan, harus merasakan ketakutan yang sama yang aku rasakan sekarang. Aku perlu membangun rencana, memutar otak, dan membuat mereka jatuh dalam permainan yang aku kendalikan. Pikiranku kembali pada satu hal, pada percakapan yang sempat terjadi beberapa minggu lalu. Ardi, yang sering pulang terlambat, berkata tentang proyek yang tampaknya sangat besar. Aku tidak tahu banyak tentang pekerjaannya, tetapi ada sesuatu dalam cara dia berbicara yang membuatku curiga. Proyek besar? Bisakah itu menjadi kunci untuk membuka segala teka-teki ini? Saat aku berbaring di tempat tidur malam itu, aku berusaha mencerna segalanya. Pintu kamar tidur kami terasa semakin sempit, dan bayangan Ardi dan Sari yang saling berdekatan kembali menghantui pikiranku.
Kepercayaan yang sudah aku berikan selama bertahun-tahun kini hancur begitu saja. Tapi aku tidak akan berhenti hanya karena perasaan ini. Tidak. Aku tidak akan menjadi korban dalam cerita ini. Jika mereka ingin bermain, aku akan menjadi pemain yang lebih baik. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Aku pergi ke kantor Ardi, berharap menemukan petunjuk. Aku tahu bahwa aku tidak bisa hanya bergantung pada insting. Harus ada sesuatu yang konkret. Sesuatu yang bisa memutarbalikkan keadaan ini. Ketika aku tiba di kantor Ardi, aku melihat beberapa rekan kerjanya berbicara dengan serius di ruang rapat. Aku mengamati dari kejauhan, berusaha untuk tidak menarik perhatian. Namun, ada satu pria yang terlihat agak berbeda. Dia duduk di pojok ruangan. Wajahnya tampak tidak asing bagiku. Aku mencoba mengingatnya, tetapi tidak bisa. Aku hanya tahu, ada sesuatu yang aneh tentang keberadaannya di sana. Aku memutuskan untuk menunggu sejenak. Dan setelah beberapa saat, kesempatan itu datang. Pria itu berjalan keluar dari ruang rapat dan langsung menuju lift. Aku mengikutinya dengan hati-hati, berusaha tidak menarik perhatian. Saat dia masuk ke lift, aku mengikuti tanpa ragu. Sesampainya di lantai atas, pria itu keluar dari lift dan berjalan menuju ruang kantor Ardi. Aku mengikuti dengan cepat, bersembunyi di balik dinding, berharap tidak ketahuan. Dia mengetuk pintu kantor Ardi. Dan setelah beberapa detik, Ardi membuka pintu. Pria itu masuk ke dalam, dan pintu ditutup dengan perlahan. Aku berdiri di luar, mencoba mencerna apa yang baru saja kulihat. Ada sesuatu yang tidak beres. Ardi bukan tipe orang yang sering membawa orang luar ke kantor. Apa yang sedang terjadi? Aku merasa seolah-olah ada sebuah konspirasi yang sedang berlangsung, dan aku hanya berada di ujungnya. Aku menunggu beberapa saat lagi. Dan saat aku melihat mereka berdua keluar dari kantor, aku bersembunyi lebih dalam. Ardi terlihat terburu-buru, sementara pria itu tampak lebih santai, seolah-olah mereka baru saja menyelesaikan sesuatu yang penting. Mereka berjalan menuju mobil bersama, dan aku memutuskan untuk mengikuti mereka. Kali ini, aku tahu aku harus lebih hati-hati. Mereka membawa mobil masing-masing, dan aku harus memastikan aku tidak kehilangan mereka di jalan. Ardi menuju sebuah kawasan yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Itu adalah daerah yang lebih sepi, jauh dari rumah kami. Aku terus mengikuti mereka hingga akhirnya mereka berhenti di sebuah gedung yang terlihat tidak biasa. Gedung itu tampak usang, dengan lampu-lampu yang redup di luar. Ada sesuatu yang sangat mencurigakan tentang tempat itu. Aku menunggu beberapa menit, mencoba untuk mencari tahu apa yang terjadi. Ketika Ardi dan pria itu masuk ke dalam gedung, aku merasa bahwa aku tidak bisa hanya menunggu di sini. Aku harus tahu apa yang terjadi. Tanpa berpikir panjang, aku keluar dari mobil dan berjalan menuju gedung tersebut. Aku berusaha menjaga jarak, memastikan mereka tidak melihatku. Gedung itu memiliki pintu yang terbuat dari besi, dan ketika aku mendekat, aku bisa mendengar suara-suara dari dalam. Teriakan-teriakan yang tidak jelas, diikuti dengan suara langkah kaki yang cepat. Apakah ini tempat yang aman bagi Ardi? Apakah dia terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang aku bayangkan? Aku memutuskan untuk masuk. Aku mengamati sekitar dan menemukan pintu belakang yang sedikit terbuka. Dengan hati-hati, aku menyelinap masuk ke dalam. Di dalam, udara terasa lembab, dan aku bisa merasakan ketegangan yang luar biasa. Suara-suara itu semakin jelas, dan ketika aku berbelok ke sudut, aku melihat Ardi berbicara dengan pria tadi. Namun kali ini, mereka tidak hanya berdua. Ada beberapa orang lain yang tampak jauh lebih serius, mengenakan pakaian gelap dan wajah yang tertutup. Ardi tampak berbeda. Dia berbicara dengan penuh penekanan, matanya tidak lagi cemas seperti yang kulihat sebelumnya. Ini harus diselesaikan, dan kita tidak bisa mundur sekarang, katanya dengan suara yang lebih keras dari sebelumnya. Pria itu mengangguk, lalu menatap sekeliling. Tapi kita harus hati-hati. Hana mulai curiga, dan kita harus memastikan dia tidak tahu apa-apa tentang rencana ini. Aku hampir tidak bisa mempercayai apa yang aku dengar. Rencana ini. Suara itu keluar begitu pelan dari bibirku, namun cukup untuk membuat tubuhku terkejut. Apa yang sedang mereka rencanakan? Apa yang Ardi sembunyikan dariku? Aku mundur perlahan, berusaha untuk tidak membuat suara.
Aku merasa seolah-olah telah memasuki dunia yang penuh rahasia dan kebohongan. Aku harus tahu lebih banyak. Tapi yang jelas, aku baru saja terjebak dalam permainan yang lebih besar. Sebuah permainan yang lebih dari sekadar pengkhianatan. Pagi hari datang begitu cepat. Meskipun malam sebelumnya aku merasa seperti dunia berputar begitu lambat. Sakit dan kebingunganku tak kunjung reda. Namun semakin aku menyelami misteri ini, semakin aku merasa bahwa aku harus melakukan sesuatu lebih dari sekadar berdiam diri. Ardi dan Sari telah membawaku ke dalam permainan berbahaya. Dan aku tahu ini saatnya untuk berbalik melawan mereka. Tapi bukan hanya dengan amarah. Kali ini aku harus lebih cerdas. Aku kembali ke rumah dengan perasaan yang berat. Pagi itu, aku memutuskan untuk tidak langsung bertanya pada Ardi. Aku harus menemukan lebih banyak petunjuk, lebih banyak informasi. Jika aku benar-benar ingin mengungkap semuanya, aku perlu tahu apa yang terjadi di balik pintu itu. Kemana mereka pergi malam itu, dan siapa orang-orang yang terlibat dalam rencana mereka. Aku duduk di meja makan, menatap cangkir kopi yang hampir dingin, mencoba merangkai pikiranku. Ardi telah pergi kerja lebih pagi dari biasanya, dan aku memanfaatkan waktu itu untuk mencari tahu lebih banyak tentang aktivitasnya. Tanpa ragu, aku membuka laci meja kerjanya. Biasanya aku tidak suka menyentuh barang-barangnya, tetapi kali ini perasaan curiga mengalahkan rasa takutku. Laci pertama tidak ada yang aneh, hanya beberapa dokumen dan nota tagihan. Namun, laci kedua mengandung sesuatu yang lebih menarik. Di dalamnya, aku menemukan sebuah amplop coklat yang terlihat baru. Jari-jari tanganku gemetar ketika aku membukanya dengan hati-hati. Di dalam amplop itu, terdapat beberapa lembar dokumen yang tampaknya berkaitan dengan proyek besar yang Ardi sebutkan malam sebelumnya. Proyek ini bukan sekadar bisnis biasa. Ada kata-kata yang mencuri perhatianku, seperti investasi besar, rencana jangka panjang, dan yang paling mencurigakan, pertemuan dengan pihak ketiga. Aku tertegun sejenak, berusaha mencerna apa yang baru saja aku baca. Tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam dokumen itu. Tetapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang sangat gelap di baliknya. Di antara dokumen-dokumen itu, aku juga menemukan sebuah foto. Foto itu tampaknya diambil di sebuah acara atau pertemuan yang tidak aku kenali. Ada 3 orang di dalam foto itu, termasuk Ardi, dan 2 orang lain yang tampaknya memiliki hubungan yang lebih dari sekadar kenalan. Salah satu pria dalam foto itu mengenakan jas hitam dan tampak cukup serius. Sedangkan wanita di sampingnya mengenakan gaun merah. Wajah mereka tampak familiar, tetapi aku tidak bisa menempatkannya. Aku menggenggam foto itu erat, mencoba mengingat di mana aku pernah melihat mereka. Wajah pria itu, terutama, terus menghantuiku. Akhirnya, aku teringat. Dia adalah orang yang aku lihat keluar dari gedung malam sebelumnya. Orang yang bersama Ardi dalam percakapan yang mencurigakan itu. Pria ini adalah kunci dari teka-teki yang lebih besar. Segera aku mengambil langkah untuk menyelidiki lebih lanjut. Aku merasa sudah tidak bisa menunggu lagi, dan rasa penasaran yang mendalam membuatku semakin terobsesi dengan apa yang sedang disembunyikan Ardi. Tanpa memberitahunya, aku memutuskan untuk mengunjungi gedung yang mereka masuki malam itu. Aku tahu ini berisiko, tetapi aku tidak peduli. Aku perlu tahu. Setelah berjam-jam berpikir, akhirnya aku tiba di kawasan yang sama. Gedung itu masih tampak usang, namun aku melihat lebih banyak mobil terparkir di sekitarnya. Hal ini semakin menguatkan keyakinanku bahwa ada sesuatu yang besar terjadi di balik gedung itu. Aku mengamati sekitar dengan hati-hati. Tidak ada tanda-tanda siapapun yang mengenaliku. Aku menutupi wajahku dengan masker dan topi, berusaha agar tidak ada yang mengenali aku. Aku menyelinap masuk ke dalam gedung dari pintu belakang. Sama seperti malam sebelumnya. Kali ini, aku lebih waspada. Saat aku menyusuri lorong sempit, suara percakapan samar terdengar. Aku terus berjalan perlahan, mendekati sumber suara itu. Di ujung lorong, ada sebuah pintu yang sedikit terbuka. Aku bisa melihat Ardi dan pria berbaju jas itu sedang berbicara serius. Wajah Ardi tampak lebih tegang, dan suara pria itu terdengar lebih berat. "Kita tidak bisa mundur sekarang," katanya. Dia sudah semakin curiga. Kita harus mempercepat semuanya. Sesuatu dalam kata-kata pria itu membuatku semakin penasaran. Apa yang mereka bicarakan? Siapa dia yang dimaksud?
Aku merunduk sedikit lebih dalam, berusaha tidak terdeteksi. Namun, percakapan mereka semakin intens. Bagaimana jika dia mulai mencari tahu lebih jauh? Ardi bertanya, suara cemas yang tidak biasa keluar dari mulutnya. Hana bukan orang bodoh. Dia pasti akan tahu kalau kita tidak berhati-hati. Pria itu menghela napas. Kita harus menghadapi kenyataan. Ardi, tidak ada jalan mundur lagi. Semua sudah berjalan sesuai rencana. Sekarang, kita tinggal menunggu hasilnya. Yang penting, Hana tidak tahu apa-apa. Aku merasa dunia berputar di sekelilingku. Rencana. Aku berbisik pada diri sendiri. Apa yang mereka rencanakan? Kenapa aku tidak tahu apapun tentang ini? Aku hampir keluar dari persembunyianku ketika sebuah suara lain menghentikan langkahku. Seorang wanita datang, mengenakan pakaian yang elegan namun gelap, wajahnya ditutupi oleh kacamata hitam. Apakah kalian sudah siap? Wanita itu bertanya dengan nada tegas. Suaranya begitu familiar. Aku menatap lebih dekat. Itu Sari, pembantu rumah tangga kami. Aku terkejut, hampir tidak bisa bernapas. Apa yang terjadi dengan Sari? Mengapa dia ada di sini, bersama mereka? Apakah dia juga bagian dari rencana besar ini? Wanita itu, Sari, melanjutkan. Hana mulai curiga, dan kita harus segera mengambil langkah-langkah yang lebih cepat. Jika dia tahu lebih banyak, semuanya bisa hancur. Aku merasa tubuhku kaku. Semua yang terjadi mulai membuat lebih banyak tanda tanya. Apa yang sedang mereka rencanakan? Apa tujuan mereka sebenarnya? Mengapa Sari ada di sana? Berbicara begitu lancar dengan Ardi dan pria itu? Pikiran-pikiranku saling bertabrakan. Aku harus tahu lebih banyak. Aku harus bertindak lebih cepat. Aku berbalik, berlari keluar dari gedung itu. Hati berdegup kencang. Kali ini, aku tahu, aku sudah terlalu dalam terjerat dalam permainan yang sangat berbahaya. Namun, yang lebih penting, aku tidak bisa mundur sekarang. Aku harus mencari tahu apa yang sedang terjadi sebelum semuanya terlambat. Aku tidak bisa tidur sepanjang malam. Pikiranku berputar-putar, mengulang setiap percakapan, setiap petunjuk, dan setiap langkah yang aku ambil. Sari, pembantu yang selalu aku percayai, ternyata bukan hanya sekadar bagian dari rumah kami. Dia terlibat dalam konspirasi besar dengan Ardi dan pria itu. Siapapun dia. Apa yang sebenarnya mereka rencanakan? Apa yang lebih besar daripada pengkhianatan mereka terhadapku? Aku merasa seperti terjebak dalam dunia yang gelap, penuh kebohongan dan rahasia. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk kembali ke rumah dan menghadapi Ardi. Tidak ada lagi waktu untuk diam, untuk bermain-main. Aku harus tahu semuanya, dan aku tidak akan mundur lagi. Ardi datang seperti biasa, dengan wajah yang sedikit lelah. Mungkin dia pikir aku tidak tahu apa-apa. Mungkin dia merasa aman, tidak tahu bahwa aku sudah tahu lebih banyak daripada yang dia kira. Tapi aku tidak berniat memberitahu dia apa yang aku tahu. Aku ingin dia merasakan ketegangan, ingin melihat apakah dia bisa menutupi kebohongannya lebih lama lagi. Aku menyiapkan sarapan dengan tenang, meskipun hatiku berdegup kencang. Ardi duduk di meja makan, seperti biasanya, dan mulai menyantap makanannya. Dia tidak mengalihkan pandangannya dariku, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Semuanya terasa berbeda, seperti ada sesuatu yang terpendam di balik sikap tenangnya. Aku tidak langsung berbicara. Aku ingin melihat reaksi Ardi terlebih dahulu. Aku mulai dengan pertanyaan ringan, yang seharusnya tidak menimbulkan kecurigaan. Ardi, bagaimana proyekmu kemarin? Apa sudah selesai? Tanyaku sambil memasukkan sepotong roti ke dalam mulut. Ardi menoleh sebentar, wajahnya sedikit terkejut, sebelum akhirnya tersenyum. Oh, itu hanya pekerjaan kecil. Hana, kamu tahu, banyak hal yang harus diselesaikan, tapi semua berjalan lancar. Tanggapan itu tidak meyakinkan. Aku bisa merasakan ada kebohongan dalam setiap kata yang dia ucapkan. Aku mendekatkan wajahku, menatap matanya dengan intens. Benarkah? Tidak ada yang lebih penting dari itu? Tidak ada yang kamu sembunyikan dariku? Wajah Ardi berubah. Ada kilatan cemas di matanya, meskipun dia berusaha keras untuk tetap tenang. Dia meletakkan sendok di atas piring, lalu menghela napas panjang. Hana,
Kamu tahu aku selalu jujur padamu. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Aku tidak mengatakan apa-apa, tetapi senyumku yang tipis menunjukkan bahwa aku tidak percaya. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada seseorang yang berusaha menutupi kebohongannya di hadapan orang yang sudah tahu segalanya. Namun, aku tahu bahwa untuk mengungkap semuanya, aku harus menggunakan lebih dari sekadar kata-kata. Aku harus tahu lebih banyak, lebih dalam. Dan aku tahu, untuk itu, aku harus melibatkan orang-orang yang terlibat dalam semua ini. Sari. Dia adalah kunci dari seluruh teka-teki ini. Tanpa dia, Ardi tidak akan bisa melakukan apa-apa. Aku harus menemui Sari, mencari tahu apa yang sebenarnya ada di balik semua kebohongan ini. Dan kali ini, aku tidak akan memberi ampun. Setelah beberapa jam menunggu, aku akhirnya memutuskan untuk menghadapinya langsung. Aku tahu bahwa Sari biasanya pergi belanja setelah sarapan, jadi aku menunggu sampai dia meninggalkan rumah. Begitu dia pergi, aku mengambil kesempatan untuk mencari tahu lebih banyak tentang apa yang sedang terjadi. Aku memasuki kamar Sari dengan hati-hati. Aku sudah pernah masuk ke kamar ini sebelumnya, tetapi kali ini tujuannya berbeda. Aku memeriksa setiap sudut ruangan, membuka lemari dan laci, berharap menemukan sesuatu yang bisa memberikan jawaban. Di bawah tumpukan pakaian, aku menemukan sebuah buku kecil, sebuah jurnal. Aku meraihnya dan membuka halaman pertama dengan cepat. Tulisan tangan itu milik Sari. Dan apa yang tertulis di dalamnya membuat darahku berdesir. Rencana ini sudah dimulai. Kita tidak bisa mundur lagi. Ardi sudah setuju. Hana harus dikeluarkan dari jalan. Tidak ada ruang untuk kebohongan lagi. Tulisannya singkat, tetapi sangat jelas. Rencana apa yang dimaksud? Kenapa aku harus dikeluarkan dari jalan? Ini semakin mengarah pada sesuatu yang jauh lebih gelap daripada yang aku bayangkan. Tidak hanya soal perselingkuhan. Ini melibatkan rencana besar yang bisa menghancurkan hidupku. Aku mulai membaca lebih lanjut. Setiap kalimat dalam jurnal itu semakin mengungkapkan kenyataan yang mengerikan. Ternyata, semua yang mereka lakukan, dari kebohongan tentang pekerjaan Ardi hingga perselingkuhannya dengan Sari, semuanya bagian dari sebuah permainan yang jauh lebih besar. Mereka tidak hanya berusaha untuk menghancurkanku secara emosional, tetapi ada sesuatu yang lebih besar yang mereka rencanakan, dan aku hanya salah satu bagian dari rencana mereka. Sari bahkan menulis bahwa mereka berencana untuk memanipulasi aku dalam sebuah transaksi besar yang akan menguntungkan mereka, dan aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Aku merasa tersadar, seolah dunia di sekitarku hancur berkeping-keping. Ardi, suamiku yang kucintai, ternyata tidak hanya mengkhianatiku dalam cinta. Dia dan Sari sudah merencanakan sesuatu yang jauh lebih jahat. Aku bukan hanya objek perselingkuhan mereka, tetapi bagian dari permainan mereka untuk meraih keuntungan besar. Aku menutup jurnal itu dengan tangan gemetar. Ini lebih dari sekadar pengkhianatan. Ini adalah perang yang aku tidak pilih. Tapi sekarang harus aku hadapi. Aku harus mengambil kendali. Aku harus melawan mereka dengan cara yang mereka tidak pernah bayangkan. Aku menatap keluar jendela, melihat langit yang tampak begitu tenang. Tetapi di dalam diriku, perang itu sudah dimulai. Aku akan mengungkap kebenaran ini. Aku akan memutarbalikkan semuanya. Dan kali ini, mereka yang akan menyesal. Langit malam yang gelap semakin menambah ketegangan di dalam diriku. Aku merasa seperti berada dalam mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Aku telah mengetahui lebih banyak dari yang aku inginkan. Sebuah rencana besar yang sedang berlangsung, di balik kebohongan Ardi dan pengkhianatan Sari. Mereka tidak hanya berkhianat padaku dalam cinta, tetapi juga dalam hal yang lebih berbahaya, lebih besar, dan lebih gelap. Semua yang aku percayai hancur seketika. Jurnal Sari mengungkapkan banyak hal, tetapi satu kalimat tertinggal di benakku. Hana harus dikeluarkan dari jalan, tidak ada ruang untuk kebohongan lagi. Kalimat itu menggema di telingaku. Apa yang dimaksud dengan dikeluarkan dari jalan? Aku tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Aku harus mendapatkan jawaban, dan aku tahu bahwa satu-satunya cara untuk itu adalah menghadapi mereka, satu persatu. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih berani. Aku harus mendapatkan lebih banyak informasi tentang rencana mereka. Tapi kali ini, aku tidak akan menghadapinya dengan cara yang biasa.
Aku tahu mereka tidak akan membiarkanku begitu saja. Dan aku juga tahu bahwa aku tak bisa terus menjadi korban dalam cerita ini. Aku akan mengambil alih kendali. Mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Dan aku akan menunjukkan siapa aku. Aku mengamati Ardi dari kejauhan saat dia bersiap-siap pergi ke kantor. Biasanya, dia tidak akan memberi perhatian lebih. Tetapi kali ini aku melihat sedikit kekhawatiran di matanya. Apakah dia mulai merasa terpojok? Ataukah dia hanya khawatir aku akan mencari tahu lebih banyak? Tapi yang jelas, aku bisa melihat bahwa Ardi mulai terpengaruh oleh apa yang sedang terjadi. Saat dia keluar dari rumah, aku mengambil langkah pertama. Aku mengambil ponselku dan memutuskan untuk menghubungi seseorang yang selama ini jarang aku ajak bicara. Seorang teman lama yang memiliki koneksi yang bisa membantu menyelidiki lebih lanjut. Namanya Reza. Seorang detektif swasta yang dulu pernah membantuku dengan beberapa masalah kecil. Aku tahu dia tidak akan bisa menolak permintaanku, terutama setelah aku mengungkapkan apa yang sedang terjadi. Reza menjawab dengan suara tenang. "Hana, ada apa? Kamu terdengar cemas." Aku menghela napas. "Aku butuh bantuanmu, Reza. Ini bukan soal perceraian atau perselingkuhan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar. Dan aku perlu tahu siapa yang terlibat." Reza mendengarkan dengan seksama, tanpa banyak bicara. Aku memberi rincian tentang apa yang sudah aku ketahui, tentang Ardi, Sari, dan pria misterius yang pernah aku lihat bersama mereka. Aku juga memberitahunya tentang dokumen yang aku temukan di kamar Sari. Reza tidak merespons langsung, tapi aku bisa mendengar kekhawatiran dalam suaranya. "Baik, Hana. Aku akan melakukan penyelidikan. Beri aku waktu," jawabnya akhirnya. "Tapi berhati-hatilah. Mereka pasti akan merasa curiga kalau kamu terlalu terbuka." Aku berterima kasih padanya dan menutup telepon. Rasanya lega bisa berbicara dengan seseorang yang bisa membantu. Tetapi ketegangan dalam diriku masih belum hilang. Aku harus memastikan semuanya berjalan dengan hati-hati. Jika aku terburu-buru, semuanya bisa berantakan. Siang harinya, aku merasa seperti hidup dalam bayang-bayang. Setiap sudut rumah ini terasa berbeda, lebih menekan. Seperti ada yang mengawasi setiap gerak-gerikku. Mungkin ini hanya perasaanku, tetapi aku merasa semakin terperangkap. Aku memutuskan untuk melakukan lebih banyak penyelidikan sendiri. Tanpa memberitahu siapapun, aku kembali ke gedung tempat Ardi dan pria itu bertemu malam sebelumnya. Aku tidak bisa menunggu lebih lama. Aku menunggu di luar gedung selama beberapa jam. Cuaca agak mendung, dan suara hujan rintik-rintik di jalan membuat suasana semakin mencekam. Ketika pintu gedung itu terbuka, aku menyelinap masuk, kali ini lebih hati-hati. Aku tahu ini berbahaya, tetapi aku tidak punya pilihan. Di dalam gedung, aku berjalan pelan menuju lorong yang pernah kulalui sebelumnya. Kali ini, aku tidak bisa lagi mengandalkan keberuntungan. Aku mendekati ruang yang sama, tempat Ardi dan pria itu berbicara, namun kali ini ada lebih banyak orang. Suasana di dalam gedung itu semakin tegang. Aku bisa mendengar suara langkah kaki yang terburu-buru dan suara bisik-bisik yang menambah rasa tidak nyaman. Aku memutuskan untuk bersembunyi di balik sebuah pintu yang terbuka sedikit, cukup untuk bisa mengintip. Dari posisiku, aku bisa melihat Ardi sedang berbicara dengan beberapa orang. Di antara mereka, ada seorang pria yang tampaknya lebih tua, dengan rambut putih yang tampak seperti pemimpin dalam kelompok itu. Matanya tajam, penuh kewaspadaan. Aku bisa merasakan aura kekuatan yang berbeda dari orang-orang di sekitarnya. "Ini waktunya." Suara pria tua itu terdengar rendah dan tegas. "Hana sudah terlalu banyak tahu. Kalau kita biarkan dia terus hidup dalam kebohongan, kita akan menghadapi masalah besar." Aku menahan napas. Masalah besar. Apa yang dimaksud? Siapa orang-orang ini? Apa yang mereka rencanakan untukku? Ardi tampak gelisah, memegang kepalanya dengan tangan, seolah sedang berpikir keras. Apa yang kita lakukan? Dia semakin curiga. Kalau dia tahu lebih banyak, kita bisa terjebak. Wanita yang duduk di dekatnya, Sari, mengangguk. Dia harus segera diatasi. Kalau tidak, rencana kita akan gagal. Aku menggigit bibirku, berusaha untuk tidak mengeluarkan suara. Ini semakin menakutkan. Mereka berbicara tentang mengatasi aku. Mereka serius.
Dan semakin aku mendengarkan, semakin aku merasa terperangkap dalam perangkap mereka yang semakin erat. Salah satu pria dalam kelompok itu melihat ke arah pintu tempat aku bersembunyi, dan matanya tertuju padaku. Aku terkejut, seolah tubuhku beku seketika. Aku tahu aku harus segera pergi, tapi sebelum aku sempat berbalik, pria itu melangkah maju dan menutup pintu di belakangku dengan suara keras. Semuanya terasa seperti sebuah mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Kini, aku tidak hanya sekadar dalam bahaya. Aku berada dalam permainan yang sangat besar, dan aku baru saja terjebak di dalamnya. Aku terperangkap. Rasanya dunia tiba-tiba mengecil, dan setiap detak jantungku hanya terdengar keras di telinga. Pria yang melihatku tadi tampaknya sudah tahu siapa aku, dan meskipun aku mencoba untuk tenang, aku bisa merasakan tatapan mereka yang penuh kecurigaan. Aku berdiri diam, tak tahu apa yang harus dilakukan. Ketika pintu terbanting, aku merasa tubuhku beku, tak mampu bergerak. Semua itu terasa seperti mimpi buruk yang terus berlanjut. Pria yang melihatku tadi melangkah maju dengan senyuman tipis di wajahnya. "Kau pikir kamu bisa bermain di belakang kami tanpa kami mengetahuinya?" Suaranya penuh nada sinis. Aku mencoba menahan napas, berusaha tetap tenang. "Siapa kalian?" Aku memberanikan diri bertanya meskipun mulutku terasa kering. "Apa yang kalian rencanakan untukku?" "Rencana?" Pria itu tertawa pendek. "Hana, kau terlalu naif. Kau pikir ini hanya tentang perselingkuhanmu dengan Ardi? Kau pikir ini hanya tentang hubungan kalian berdua?" Aku terdiam. Rasa bingung dan ketakutan bercampur aduk dalam diriku. Apa yang sebenarnya mereka rencanakan? Ini sudah jauh lebih dari sekadar pengkhianatan pribadi. Aku sudah terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari yang bisa aku bayangkan. Pria itu melangkah lebih dekat, namun tidak ada kekerasan dalam langkahnya. Justru, ada rasa kepercayaan diri yang sangat tinggi. Seperti dia tahu bahwa dia memiliki kendali penuh atas situasi ini. "Kau adalah bagian dari permainan yang lebih besar, Hana. Dan kau tidak tahu apa-apa tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tapi tidak masalah, kita akan memberitahu semuanya sekarang." Kata-kata itu membuat tubuhku kaku. Permainan yang lebih besar? Apa maksudnya? Apa yang mereka rencanakan dengan melibatkanku dalam permainan ini? Aku mencoba untuk berpikir cepat, mencari jalan keluar, tapi pintu yang biasa aku gunakan untuk melarikan diri sudah tertutup rapat. Mungkinkah aku telah mengganggu sesuatu yang sangat besar tanpa aku sadari? Aku tak bisa mundur lagi. Aku sudah terlalu jauh. Pria itu melanjutkan, "Ardi memang bagian dari rencana kami. Tapi dia hanya salah satu pion. Pion yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan yang lebih besar." Suara pria itu kini lebih dalam, lebih mengancam. "Dan Sari? Dia sudah lama kami rekrut. Kami tahu dia bisa memanfaatkan ketidakpastian dalam hubungan kalian. Dan itu yang membuat segalanya lebih mudah. Kau pikir ini hanya soal cinta dan perselingkuhan? Tidak, Hana. Ini lebih dari itu." Aku merasa pusing, seperti dunia mulai runtuh di sekitarku. Semua yang selama ini aku percayai, semua yang aku anggap sebagai kenyataan, tiba-tiba hancur begitu saja. Ardi, suamiku yang selama ini kucintai, ternyata hanya bagian dari rencana besar ini. Sari, yang kuanggap sebagai sahabat, ternyata sudah lebih lama terlibat dalam permainan ini. Mereka semua berbohong padaku. Apa yang sebenarnya kalian inginkan? Suaraku terdengar putus asa. Kenapa aku? Kenapa bukan orang lain? Pria itu menatapku dengan tajam, seolah-olah dia sedang menimbang apakah aku pantas untuk mengetahui kebenaran. "Kau memang tidak tahu apa-apa, Hana. Kami tidak ingin kau tahu. Tapi sejak kau mulai mencari tahu, sejak kau mulai mengganggu jalannya rencana kami, sekarang sudah terlambat." Ada sesuatu dalam suara pria itu yang membuatku merasa semakin terpojok. Aku bisa merasakan ketegangan yang begitu nyata, begitu berat. Sepertinya, jika aku terlalu banyak bertanya, aku bisa menjadi ancaman bagi mereka. Aku bisa merasakan betapa dalam mereka berencana mengendalikan segalanya. Sekarang, kita harus membuat semuanya selesai. Lanjutnya, kita akan beri kau kesempatan untuk tetap hidup, tapi hanya jika kau mengikuti aturan kita. Aku merasa pusing. Apa maksudnya dengan aturan kita?
Aku mulai menyadari bahwa aku tidak sedang berhadapan dengan orang-orang biasa. Mereka bukan hanya orang yang berusaha menghancurkan kehidupanku. Mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih berbahaya. Pria itu melangkah kembali mundur, memberi ruang bagi orang-orang lain yang berada di sekitar ruangan itu. Salah satu dari mereka membawa sebuah amplop besar, meletakkannya di meja di depan aku. Pria yang tadi berbicara menunjuk amplop itu, lalu menatapku dengan tajam. Apa yang ada di dalam amplop itu adalah keputusan yang akan menentukan jalan hidupmu, Hana, katanya, matanya menyiratkan ancaman yang tak terbantahkan. Aku tidak tahu harus berkata apa. Hanya ada satu hal yang aku bisa rasakan, ketakutan yang mencekam. Mereka tahu setiap gerakanku, mereka mengendalikannya. Selama ini, aku telah melangkah dalam kegelapan, tanpa mengetahui bahwa setiap keputusan yang aku buat sudah diperhitungkan. Mereka sudah merencanakan semuanya sejak lama. Aku menatap amplop itu, tubuhku gemetar. Akankah aku membuka amplop itu dan mengetahui kebenaran yang lebih mengerikan lagi? Ataukah aku harus terus mencari cara untuk melawan mereka tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Aku tidak punya pilihan. Aku harus melangkah maju. Apapun yang ada di dalam amplop itu, aku harus tahu. Ambil amplop itu, Hana. Pria itu memerintah, suaranya lebih tegas dari sebelumnya. Dan kau akan tahu apa yang terjadi selanjutnya. Aku meraih amplop itu dengan tangan gemetar. Rasanya seperti memegang masa depanku yang tak pasti. Aku membuka amplop itu perlahan, membaca setiap kalimat yang ada di dalamnya. Apa yang aku temukan di dalamnya membuat jantungku berhenti berdetak sejenak. Aku merasa seluruh dunia berhenti bergerak saat tanganku meraih amplop itu. Kata-kata dalam amplop itu terasa seolah-olah berbisik, menyusup ke dalam pikiranku dengan cepat. Mataku melesat dari satu kalimat ke kalimat berikutnya. Setiap kata yang aku baca semakin membuatku terperangkap dalam jaring kebohongan yang tidak aku pilih, tetapi harus aku hadapi. Amplop itu berisi surat yang tampaknya singkat, namun sangat mengguncang. Tulisannya jelas dan tegas. Saat aku mulai membacanya, aku bisa merasakan bahwa setiap kata yang tertulis adalah bagian dari sebuah rencana yang jauh lebih besar. Hana, surat ini adalah akhir dari semua keraguanmu. Apa yang sudah terjadi selama ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Dan kau hanya satu bagian kecil dari puzzle yang harus kami atur. Ardi, Sari, dan orang-orang lain yang terlibat dalam ini semua sudah dipilih. Mereka tidak bertindak karena kebencian pribadi atau perselingkuhan semata, tapi karena alasan yang jauh lebih besar dan lebih menguntungkan. Kami sudah mengawasi langkahmu sejak lama, dan keputusanmu untuk menyelidiki lebih jauh hanya akan membuat kami semakin yakin bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk menyelesaikan urusan kita. Jika kau ingin tetap hidup, kau harus memilih untuk bergabung dengan kami. Jika tidak, kami akan melanjutkan rencana kami dan menghancurkan apa yang ada padamu. Ada banyak hal yang bisa kami lakukan untuk menghancurkan hidupmu, tapi ada juga pilihan untuk beralih ke sisi kami. Pilihanmu ada di tanganmu, tetapi kami sudah menunggu jawabanmu. Pilihan ada di tanganmu, Hana. Kami menunggu. Tanganku gemetar saat aku membaca surat itu. Perasaan takut dan bingung bercampur menjadi satu. Ini bukan hanya ancaman biasa. Ini adalah peringatan yang sangat jelas. Mereka tidak bermain-main. Mereka tidak peduli tentang perselingkuhan atau masalah pribadi. Mereka punya tujuan yang lebih besar dan aku, entah bagaimana, sudah terlibat dalam rencana mereka. Aku meremas amplop itu, hampir tak percaya dengan apa yang baru saja aku baca. Apakah ini semua benar? Apakah mereka sudah merencanakan ini sejak lama? Dan mengapa aku? Mengapa aku yang harus menjadi bagian dari permainan ini? Seperti ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Aku merasa seolah aku tidak bisa lagi mengandalkan siapapun. Bahkan Ardi yang selama ini kusegani. Mereka semua, yang selama ini kuanggap teman dan keluarga, ternyata hanya alat dalam permainan yang lebih besar. Aku tidak tahu siapa yang berkuasa di balik semua ini, tetapi aku merasa dunia ini begitu gelap, dan aku terjebak di tengah-tengahnya. Aku mulai menatap sekeliling ruangan itu, mencoba mencari jalan keluar. Pria itu, yang masih berdiri di depanku, menatapku dengan senyum tipis di wajahnya. Tatapannya tajam, penuh perhitungan. Jadi, kau sudah membacanya, katanya pelan. Aku yakin, pilihanmu akan sangat menarik,
Hana. Aku tidak bisa membiarkan diriku terjebak dalam pilihan yang mereka tentukan. Aku tidak bisa menerima bahwa hidupku hanya akan menjadi bagian dari rencana mereka. Aku menahan napas, berusaha untuk tetap tenang meskipun hati ini penuh dengan kekacauan. Aku tahu ini adalah titik kritis. Aku tidak bisa hanya mengikuti keinginan mereka. Aku harus melawan. Tiba-tiba, pintu di belakangku terbuka dengan keras, dan Sari masuk ke dalam ruangan. Wajahnya tampak datar, tanpa ekspresi, tetapi aku bisa melihat ketegangan yang terpancar di matanya. Matanya langsung tertuju pada amplop yang masih ada di tanganku, dan aku bisa melihat bahwa dia mulai gelisah. Sudah kubilang padamu, Hana, ini bukan jalan yang kau pilih. Kau terlalu banyak tahu. Suara Sari terdengar berat dan penuh ancaman. Kau tak bisa menghindarinya. Aku menatapnya tajam. Apa yang sebenarnya kalian rencanakan? Sari, apa yang kalian inginkan dariku? Sari menghela napas panjang, lalu berjalan mendekat. Kau tidak mengerti, Hana. Kami tidak ingin berurusan denganmu lebih jauh. Tapi kau sudah terlalu banyak tahu, dan kami harus memastikan semuanya tetap terkendali. Dia berhenti sejenak, menatapku dengan wajah yang lebih serius. Kami bukan hanya sekadar mencari keuntungan pribadi. Ada yang lebih besar dari itu, dan kau akan melihatnya segera. Aku merasa jantungku berdebar kencang. Aku mulai merasa semakin kecil di hadapan mereka, seperti sebuah catur yang bisa dipindahkan kapan saja mereka mau. Mereka berbicara tentang sesuatu yang lebih besar, dan aku hanya bisa bertanya-tanya apa yang mereka maksud. Mereka memiliki kekuatan lebih dari yang aku duga. Ardi, Sari, dan pria-pria ini, mereka semua tampaknya memiliki tujuan yang jauh lebih gelap daripada yang bisa aku bayangkan. Apa yang sebenarnya kalian inginkan dariku? Aku mengulang pertanyaanku dengan nada yang lebih tegas. Kenapa aku terlibat dalam permainan ini? Aku tidak tahu apa-apa. Sari mendekat dan berbisik di telingaku. Itu bukan pertanyaan yang tepat, Hana. Kamu bukan hanya terlibat. Kamu adalah bagian penting dari rencana ini. Pilihanmu ada di tanganmu. Terus terlibat, atau kami akan melakukan apa yang harus kami lakukan untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan rencana. Aku mengangkat wajahku, menatapnya dengan penuh kebencian dan kebingungan. Apa yang kamu maksud dengan itu? Apakah aku harus menyerah pada kalian? Apakah aku harus memilih hidup dalam ketakutan dan kebohongan? Sari hanya tersenyum dingin. Tidak, Hana, kamu punya pilihan. Tapi ingat, pilihan itu akan mengubah segalanya. Kalau kamu memilih untuk melawan, kamu akan melihat sisi gelap dari semua ini. Aku tidak tahu apakah ini permainan mereka atau aku yang semakin terjebak. Tapi satu hal yang aku tahu, aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku akan mencari jalan keluar, meskipun mereka berusaha menekan dan mengancamku. Aku harus tahu apa yang sebenarnya mereka rencanakan, dan aku akan mencari cara untuk menggagalkan rencana mereka, apapun yang terjadi. Aku berdiri di tengah ruangan itu, dengan amplop yang sudah kubaca dan Sari yang masih memandangku dengan penuh kebencian. Semua kata-kata mereka berputar di kepalaku, namun satu hal yang aku pastikan, aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku sudah cukup dipermainkan, dan kali ini aku akan bermain dengan aturan yang aku buat sendiri. Sari terus menatapku dengan senyuman sinis, seolah dia yakin bahwa aku akan memilih untuk tunduk dan ikut dalam permainan mereka. Tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang lain di dalam diriku. Ada keberanian yang muncul dari rasa sakit yang sudah cukup lama aku pendam. Aku tidak akan lagi menjadi korban. Jadi, ini yang kalian inginkan? Mengendalikan hidupku dan menghancurkan semuanya. Aku berbicara dengan suara tegas, menatap Sari dan pria itu, yang kini hanya diam menyaksikan. Aku tidak akan menjadi bagian dari rencana kalian. Sari, aku akan menghentikan kalian. Kau pikir aku lemah? Kau pikir aku tidak bisa melawan? Suaraku bergema di ruangan itu, penuh tekad. Sari tampaknya tidak terkejut. Kau memang wanita yang keras kepala, Hana. Tapi jangan lupa, kami lebih kuat dari yang kau kira. Aku tidak peduli dengan ancaman itu. Dalam hati, aku sudah membuat keputusan. Mereka bisa mengancamku, mereka bisa mengerahkan semua kekuatan mereka. Tetapi aku memiliki sesuatu yang lebih kuat daripada mereka semua, kebenaran dan keberanian.
Aku tahu aku tidak bisa menghadapi mereka sendirian. Tetapi aku tidak sendirian lagi. Tunggu dulu, aku berkata, menarik napas dalam-dalam. Kau pikir aku tidak tahu apa yang kalian rencanakan, Sari? Aku sudah mencari tahu lebih banyak dari yang kalian kira. Aku punya informasi yang bisa menghancurkan rencana kalian. Sari dan pria itu saling pandang, ragu. Aku bisa melihat ketegangan di wajah mereka. Mereka jelas tidak mengira aku bisa tahu apa-apa. Aku mengeluarkan ponselku dan menunjukkannya kepada mereka. Ada seorang teman yang sangat membantu saya, Reza, seorang detektif swasta. Dia telah mengumpulkan informasi tentang kalian semua, tentang hubungan kalian dengan kelompok ini, dan tentang apa yang sebenarnya kalian rencanakan. Kataku, memperlihatkan beberapa foto dan bukti yang diambil Reza selama beberapa hari terakhir. Aku tahu kalian berhubungan dengan organisasi yang lebih besar, dan aku tahu siapa yang sebenarnya kalian layani. Aku bisa melihat ekspresi ketakutan mulai muncul di wajah Sari dan pria itu. Mereka mulai merasa terpojok. Mereka tidak menyangka aku bisa mengumpulkan bukti-bukti yang begitu kuat. Mereka mengira mereka bisa mengendalikan semuanya, tetapi aku baru saja meruntuhkan pondasi yang mereka bangun. Sekarang, kalian harus memilih. Lanjutku dengan suara tegas. Kalian bisa menyerah dan menerima kenyataan bahwa semuanya akan terungkap, atau kalian bisa melawan dan merusak hidup kalian lebih jauh. Pilihannya ada pada kalian. Keheningan menguasai ruangan itu, dan aku bisa merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Mereka tahu bahwa jika aku membuka mulut, segalanya akan hancur. Mereka tidak punya banyak pilihan. Akhirnya, pria itu menghela napas panjang. Kau benar, Hana, katanya, suara lemah. Kami terlalu terburu-buru, dan sekarang kami terperangkap dalam permainan yang jauh lebih besar daripada yang kami kira. Sari tampaknya tidak bisa lagi menyembunyikan kecemasannya. Kami salah mengira kamu bisa dihentikan dengan mudah, Hana. Tapi sekarang kita tahu, kita tidak bisa bermain-main denganmu. Aku menatap mereka, tidak merasa senang dengan kemenangan ini. Sebaliknya, aku merasa lega, karena aku akhirnya bisa mengakhiri semua permainan kotor ini. Kalian harus bertanggung jawab atas tindakan kalian. Aku tidak akan berhenti sampai semuanya terungkap. Kalian tidak bisa terus bermain dengan hidup orang lain. Akhirnya, mereka berdua menyerah. Aku tahu bahwa mereka masih berusaha mencari jalan keluar. Tapi aku juga tahu bahwa aku telah memenangkan pertempuran ini. Mereka tidak lagi bisa memanipulasi atau mengendalikan hidupku. Setelah pertemuan itu, aku menghubungi pihak berwenang dan memberikan semua bukti yang aku miliki. Tidak butuh waktu lama untuk mengungkap kejahatan yang mereka lakukan. Ardi, yang akhirnya mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, terlihat hancur saat menghadapi kenyataan bahwa dia telah menjadi bagian dari sebuah jaringan kriminal yang jauh lebih besar. Namun, pada akhirnya, itu bukanlah kemenangan hanya untukku. Ini adalah kemenangan bagi semua orang yang telah menjadi korban permainan gelap mereka. Ardi dihukum atas keterlibatannya, begitu juga dengan Sari dan para konspirator lainnya. Mereka semua akhirnya membayar harga yang pantas untuk perbuatan mereka. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan berubah begitu drastis. Aku yang dulu hanya seorang istri yang terluka, kini berdiri sebagai wanita yang lebih kuat, lebih berani, dan lebih tahu tentang dunia yang penuh kebohongan dan pengkhianatan. Aku memutuskan untuk melanjutkan hidupku tanpa Ardi, tanpa semua kebohongan yang pernah kubangun bersamanya. Aku tidak membutuhkan dia untuk merasa lengkap. Aku menyadari, terkadang kehidupan harus diperjuangkan dengan cara yang tidak terduga. Terkadang, kita harus bangkit dari keterpurukan dan membuktikan bahwa kita bisa mengendalikan takdir kita sendiri. Dan bagi aku, itu adalah pembalasan yang paling indah.